Halo para penjelajah misteri dan penjaga warisan leluhur, selamat datang kembali di saluran kami yang mengungkap tabir tradisi, perayaan dan keyakinan mistis dari berbagai penjuru dunia. Hari ini kita akan menyelami kedalaman tanggal 17 September 2025, sebuah hari yang mungkin terlihat biasa di permukaan, namun menyimpan energi tersembunyi dan bisikan kuno yang patut kita dengarkan. Bersiaplah. Karena ada hal-hal yang tidak boleh diabaikan. Di balik kalender modern yang kita kenal, setiap hari memiliki denyut nadi spiritualnya sendiri, sebuah cetakan kosmis yang membentuk takdir dan mempengaruhi alam semesta mini di sekitar kita. Tanggal 17 September 2025 bukanlah pengecualian. Dalam tradisi Jawa, hari ini dikenal sebagai Rabu Pahing. Sebuah kombinasi unik dari Saptawara, 7 hari, dan Pancawara, 5 hari pasaran, yang syarat makna dan energi. Ini adalah hari yang diyakini memiliki kekuatan besar, potensi keberuntungan yang melimpah, namun juga menyimpan peringatan keras bagi mereka yang lalai. Hari ini adalah jembatan antara dunia nyata dan gaib, di mana arwah leluhur mungkin lebih dekat, dan alam semesta mengirimkan sinyal-sinyal rahasia. Religi dan konteks spiritual, energi Rabu Pahing dan permohonan keselamatan. Dalam tradisi spiritual Indonesia, khususnya Jawa, tidak ada satu santo khusus yang dirayakan pada 17 September. Namun, setiap hari seperti Rabu Pahing ini memiliki naungan atau energi spiritual tersendiri berdasarkan perhitungan weton Jawa kuno. Rabu Pahing memiliki nilai Neptu 11, Rabu Seragara 7, Pahing Seredaha 9 yang dianggap sebagai angka yang cukup besar dan kuat. Energi Rabu Pahing sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, ambisius, cerdas, berwibawa, namun juga cenderung keras kepala dan mudah tersulut emosi jika tidak seimbang. Pada hari seperti ini, di mana energi alam semesta terasa lebih intens, masyarakat tradisional seringkali memanjatkan doa dan melakukan ritual khusus. Mereka memohon keselamatan, perlindungan dari mara bahaya, ketenteraman, kedamaian hati dan pikiran, dan kelancaran rezeki, kemudahan dalam mencari nafkah. Permohonan ini tidak hanya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kepada roh-roh pelindung, penjaga alam, atau bahkan leluhur yang diyakini masih mengawasi dari alam lain. Keyakinan ini adalah cerminan dari sinkretisme budaya di Indonesia, di mana ajaran agama besar seperti Islam dan Hindu berpadu harmonis dengan kepercayaan animisme dan dinamisme asli yang sudah ada jauh sebelumnya. Masyarakat meyakini bahwa menjaga harmoni dengan alam dan dunia gaib adalah kunci untuk hidup yang damai dan sejahtera. Abaikan mereka, dan Anda mungkin menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Sejarah, biografi dan mitologi, legenda Raden Mas Said dan semangat Rabu Pahing. Untuk memahami kedalaman sebuah hari seperti Rabu Pahing, mari kita tenggelam dalam salah satu legenda yang mencerminkan karakteristik energi kuat ini. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan Rabu Pahing sebagai tanggal spesifik kejadian, kisah-kisah pahlawan dan tokoh sakti dalam sejarah Jawa seringkali dihubungkan dengan hari-hari weton yang memiliki Neptu besar, mencerminkan kekuatan takdir dan karakter. Kita akan menyoroti legenda Raden Mas Said yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, salah satu wali Songgo yang paling dihormati. Kisahnya, meskipun tidak secara eksklusif terjadi pada Rabu Pahing, sangat merefleksikan semangat dan potensi yang terkandung dalam weton berneptu 16 ini. Ambisi besar, perjuangan keras, dan transformasi spiritual. Raden Mas Said lahir dari bangsawan Tuban. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, namun juga memberontak terhadap ketidakadilan. Hatinya teriris melihat kemiskinan rakyat jelata yang tertindas, sementara para penguasa dan pejabat hidup dalam kemewahan.
Ambisinya untuk mengubah keadaan begitu membara, seringkali membuatnya melakukan tindakan yang ekstrem, bahkan mencuri dari orang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin. Sebuah tindakan yang mirip dengan Robin Hood versi Jawa. Ia dijuluki Brandalan Lokajaya, seorang perampok budiman. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mencari jalan kebenaran yang lebih tinggi. Perjalanan spiritualnya membawanya bertemu dengan Sunan Bonang, seorang ulama besar. Sunan Bonang melihat potensi besar dalam diri Lokajaya, energi yang liar namun murni, sebuah refleksi dari Neptu yang kuat seperti Rabu Pahing. Dalam pertemuan yang mengubah hidupnya itu, Sunan Bonang memberikan ujian berat. Lokajaya diminta untuk menjaga tongkat Sunan Bonang di tepi sungai selama bertahun-tahun, tanpa bergerak dan tanpa mengeluh, bahkan ketika ia diliputi rasa lapar, haus, dan diserang serangga. Ia melakukan bertapa atau tirakat yang luar biasa ini, sebuah manifestasi dari keteguhan hati dan kemauan baja. Selama bertahun-tahun, tubuhnya ditumbuhi rerumputan dan lumut, namun jiwanya tetap teguh. Ujian ini yang melambangkan pengendalian diri dan penemuan jati diri, mengubah Brandalan Lokajaya menjadi seorang bijaksana. Ketika Sunan Bonang kembali dan melihat keteguhan hati muridnya, ia menamai Raden Mas Said sebagai Sunan Kalijaga. Kali, yang berarti sungai, dan jaga, yang berarti menjaga, atau kali yang juga berarti keadilan, menjaga keadilan. Kisah Sunan Kalijaga ini adalah pengingat bahwa energi yang kuat, seperti yang ada pada hari Rabu Pahing, dapat mengarah pada kehancuran jika tidak diarahkan dengan bijak, namun juga dapat membawa pada pencerahan dan pengabdian luar biasa. Karakter Rabu Pahing yang kuat, ambisius, dan pantang menyerah sangat terpancar dalam kisah perjuangan Raden Mas Said. Ini adalah pelajaran abadi tentang pentingnya mengelola kekuatan internal dan menyeimbangkan ambisi dengan kebijaksanaan, terutama pada hari-hari yang diberkati atau dikutuk dengan energi khusus. Blok informasi, tanda-tanda takdir. Pada hari yang syarat energi seperti Rabu Pahing ini, alam semesta seolah berbicara melalui berbagai pertanda. Mengasah kepekaan kita untuk menangkap sinyal-sinyal ini adalah langkah pertama untuk menavigasi takdir. A. Pertanda, alam dan hajat hidup. 1. Burung gagak berbunyi nyaring di pagi hari. Ini bukan sekadar suara alam, melainkan bisikan dari dimensi lain. Dipercaya sebagai pertanda akan datangnya kabar buruk atau musibah bagi desa atau keluarga terdekat. Konon, burung gagak adalah pembawa pesan dari alam gaib, dan suaranya yang melengking di pagi hari adalah peringatan agar kita lebih berhati-hati dan waspada. 2. Langit senja berwarna merah menyala dengan awan gelap. Indikasi cuaca buruk yang ekstrem di hari-hari mendatang, seperti badai atau hujan lebat yang merusak. Namun lebih dari itu, ini juga bisa menjadi simbol ketidakstabilan emosi atau konflik yang akan muncul dalam komunitas. Warna merah melambangkan kemarahan, dan awan gelap adalah beban yang akan datang. 3. Angin berhembus kencang tak terduga saat siang hari. Bukan sekadar fenomena alam biasa, angin kencang yang tiba-tiba ini diyakini membawa energi negatif atau mengusir roh-roh baik. Ini bisa menjadi pertanda bahwa ada pergolakan energi di sekitar Anda yang mungkin menyebabkan kesialan kecil atau menghalangi niat baik Anda. 4. Daun-daun berguguran secara tidak wajar di luar musimnya. Ini adalah metafora untuk kehilangan atau perpisahan. Jika Anda melihat banyak daun gugur, padahal bukan musim kemarau, bisa jadi ini pertanda akan ada kerugian finansial, perpisahan dengan orang terdekat, atau bahkan hilangnya harapan akan sesuatu yang Anda impikan. 5. Munculnya pelangi di malam hari, atau di saat yang tidak biasa. Pertanda langka ini adalah simbol keberuntungan besar yang akan datang. Pelangi, jembatan antara bumi dan langit, di waktu yang tak terduga adalah anugerah dari semesta. Ini bisa berarti penemuan tak terduga, kesembuhan dari penyakit,
atau keberhasilan yang melampaui ekspektasi. 6. Bunga mekar lebih cepat dari biasanya. Jika tanaman di pekarangan Anda tiba-tiba berbunga lebat dan cepat, ini pertanda kesuburan dan kemakmuran. Bisa jadi pertanda baik untuk panen yang melimpah bagi petani, atau pertumbuhan bisnis yang pesat bagi pedagang. Ini adalah simbol kehidupan yang bersemi, rezeki yang berlipat ganda. 7. Suara tokek yang berhenti mendadak. Tokek sering dianggap sebagai penjaga rumah dan pembawa keberuntungan. Jika tokek yang biasanya bersuara tiba-tiba berhenti total, ini bisa menjadi pertanda adanya kehadiran gaib yang tidak mengenakan di sekitar rumah, atau akan datangnya energi negatif yang membuat tokek merasa tidak nyaman. B. Pertanda keberuntungan harian dan keuangan. 1. Telapak tangan kiri gatal. Menurut kepercayaan Jawa, ini adalah pertanda bahwa Anda akan segera menerima uang atau rezeki tak terduga. Keberuntungan finansial akan datang menghampiri Anda, namun jangan digaruk. Biarkan rasa gatal itu bekerja, karena menggaruknya dipercaya bisa menghilangkan keberuntungan itu. 2. Kejatuhan cicak dari atas. Ini adalah pertanda buruk. Kejatuhan cicak di kepala atau pundak bisa berarti akan ada musibah, kesialan, atau kerugian finansial yang menimpa Anda. Bahkan, jika cicak jatuh di bagian tubuh lain, itu bisa mengindikasikan bahwa akan ada orang dekat yang akan celaka atau jatuh sakit. 3. Melihat koin atau uang tergeletak di jalan. Jika Anda menemukan uang di jalan dan mengambilnya, ini dipercaya bisa membawa keberuntungan kecil. Simbol kemudahan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Namun, jangan sekali-kali memungut uang yang tergeletak di persimpangan jalan atau di bawah pohon besar, karena ini seringkali adalah persembahan bagi makhluk gaib dan bisa membawa kesialan. 4. Pintu rumah terbuka sendiri tanpa sebab yang jelas. Jika Anda melihat pintu atau jendela rumah Anda terbuka sendiri, ini diyakini sebagai tanda bahwa ada tamu tak diundang dari alam gaib yang masuk ke dalam rumah. Energi ini bisa membawa aura negatif, pertanda adanya pertengkaran dalam rumah tangga, atau bahkan kehilangan barang. 5. Telinga berdenging tanpa sebab yang jelas. Jika telinga kanan Anda berdenging, itu bisa menjadi pertanda bahwa seseorang sedang membicarakan kebaikan Anda. Namun jika telinga kiri Anda yang berdenging, itu adalah sinyal bahwa Anda sedang menjadi objek gosip atau fitnah. Dengungan ini adalah frekuensi energi yang ditangkap indera Anda. C. Mimpi di malam ini, jendela ke alam bawah sadar dan petunjuk takdir. Mimpi pada malam menjelang Rabu Pahing diyakini membawa pesan-pesan khusus, karena energi hari ini membuka selubung antara kesadaran dan alam bawah sadar Anda. Mimpi bertemu dengan leluhur atau orang yang sudah meninggal. Ini adalah panggilan penting. Leluhur Anda mungkin sedang mencoba menyampaikan pesan, memberi peringatan, atau memberikan restu. Perhatikan baik-baik apa yang mereka katakan atau lakukan dalam mimpi. Ini adalah panduan spiritual yang tak ternilai. Mereka mungkin datang untuk meminta doa atau mengingatkan Anda akan sebuah janji yang belum terpenuhi. Mimpi tentang air yang jernih dan mengalir, pertanda keberuntungan dan kebersihan jiwa. Ini menunjukkan bahwa Anda akan menemukan kedamaian, kesembuhan, atau solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi. Rezeki akan mengalir lancar seperti air. Mimpi tentang air keruh atau banjir, peringatan akan masalah, kekacauan emosional, atau rintangan yang akan datang. Anda mungkin akan menghadapi konflik, kesalahpahaman, atau bahkan kerugian finansial. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan. Mimpi tentang ular. Jika ular itu menggigit atau menyerang, ini bisa berarti akan ada musuh atau pengkhianat di sekitar Anda. Namun, jika Anda melihat ular dan tidak merasa takut, atau bahkan bisa menangkapnya, ini bisa menjadi pertanda jodoh akan mendekat atau keberuntungan besar dalam percintaan. Mimpi tentang gigi copot. Ini adalah mimpi yang sangat dihindari. Gigi copot sering dikaitkan dengan kematian anggota keluarga dekat. Perhatikan gigi mana yang copot.
Gigi atas berarti keluarga yang lebih tua, gigi bawah berarti yang lebih muda. Mimpi terbang bebas di angkasa, simbol kebebasan, ambisi yang akan tercapai, dan kesuksesan. Anda akan mengatasi rintangan dan mencapai tujuan Anda. Namun, jika Anda terbang dan jatuh, itu adalah peringatan akan kegagalan atau kekecewaan. D. Yang lahir di hari Rabu Pahing, jiwa yang kuat dan penuh tantangan. Orang-orang yang lahir pada Rabu Pahing memiliki karakteristik unik menurut Primbon Jawa. Mereka adalah individu yang memiliki neptu besar, yang berarti mereka diberkahi dengan energi yang kuat. Karakter. Mereka dikenal cerdas, berwawasan luas, berani, berwibawa, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang alami. Mereka adalah pemikir yang dalam dan seringkali memiliki pandangan hidup yang filosofis. Mereka juga setia dan murah hati kepada orang yang mereka cintai. Kelemahan. Sisi gelap dari neptu besar ini adalah kecenderungan untuk menjadi keras kepala, mudah tersinggung, pemarah, dan kadang-kadang angkuh. Mereka sulit menerima kritik dan bisa menjadi sangat egois jika tidak mengendalikan diri. Takdir dan kehidupan. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pemimpin atau orang yang memiliki pengaruh besar. Jalan hidup mereka seringkali penuh tantangan dan cobaan, namun dengan keteguhan hati, mereka akan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Penting bagi mereka untuk belajar mengendalikan emosi dan mengembangkan kerendahan hati. E. Imeniniki, bukan tradisi Indonesia, adaptasi ke nama pembawa rezeki. Konsep Imeniniki atau hari nama tidak umum di Indonesia. Namun kita bisa melihatnya dari perspektif nama-nama yang diyakini membawa keberuntungan atau memiliki makna yang kuat, sejalan dengan energi Rabu Pahing yang berwibawa. Pada hari ini, nama-nama yang memiliki makna pemimpin, bijaksana, kuat, atau bercahaya dipercaya akan selaras dengan energi semesta. Contoh nama-nama yang populer dan memiliki makna positif kuat di Indonesia antara lain, Aditya, matahari, pemimpin; Bima, kuat, perkasa; Wijaya, kemenangan; Kartika, bintang, kebijaksanaan; Dewi, ratu, keindahan; Pertiwi, bumi, ibu. Mari kita ambil contoh, Aditya. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti matahari atau dewa matahari. Orang yang menyandang nama Aditya sering diharapkan memiliki karakter yang bersinar, mampu menjadi penerang bagi sekitarnya, memiliki jiwa kepemimpinan, dan selalu membawa kehangatan dan energi positif. Mereka diharapkan menjadi pribadi yang berwibawa, ambisius, dan selalu mencari kebenaran, selaras dengan energi kuat Rabu Pahing. Tradisi dan ritual. Apa yang harus dilakukan hari ini untuk keberuntungan dan perlindungan? Rabu Pahing adalah hari yang ideal untuk melakukan ritual yang menguatkan energi positif dan memohon perlindungan. Ini adalah saat yang tepat untuk menyelaraskan diri dengan alam dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari kita. 1. Ritual selamatan kecil dan doa keselamatan. Tujuan: memohon keselamatan, keberkahan, dan menolak bala, kesialan bagi keluarga. Ini adalah bentuk syukur dan permohonan agar terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin dibawa oleh energi kuat hari ini. Apa yang dibutuhkan? Nasi tumpeng kecil, bisa nasi kuning atau nasi putih dengan lauk pauk sederhana seperti ayam ingkung atau telur rebus. Aneka jajan pasar, bubur merah putih, jenang sengkolo, dan bunga 7 rupa. Kapan dan bagaimana? Dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit atau sore hari menjelang maghrib. Letakkan sesajen di meja bersih. Keluarga berkumpul. Kepala keluarga memimpin doa keselamatan, memohon perlindungan dari Tuhan, dan memohon restu leluhur. Teks doa, contoh adaptasi. Ya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari Rabu Pahing ini, kami hamba-Mu memohon keselamatan bagi keluarga kami. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari bencana,
dan berikanlah kami kesehatan, kedamaian, serta rezeki yang berkah. Kepada arwah leluhur kami, mohon restu dan bimbingan-Mu. Amin. Setelah doa, nasi tumpeng dan sesajen dibagikan dan dinikmati bersama oleh anggota keluarga sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan. Jangan biarkan sisa sesajen terlalu lama, sebaiknya segera dinikmati atau dilarung, dihanyutkan di sungai jika ada sisa. Bubur merah putih wajib ada untuk menolak bala. 2. Ritual mandi kembang 7 rupa untuk pembersihan diri. Tujuan: membersihkan aura negatif, membuang kesialan, dan menarik energi positif. Dipercaya dapat membuka aura dan mempermudah datangnya jodoh, rezeki, atau kesembuhan. Apa yang dibutuhkan? Bak mandi atau ember besar, air bersih secukupnya, kelopak bunga 7 rupa, mawar merah, melati, kenanga, kantil, sedap malam, cempaka, dan mawar putih, jeruk nipis atau limau. Kapan dan bagaimana? Dilakukan pada malam hari sebelum tidur atau saat fajar menyingsing. Larutkan kelopak bunga dan irisan jeruk nipis ke dalam air. Mandilah seperti biasa, lalu guyurkan air bunga dari kepala hingga kaki sambil berniat membersihkan diri dari segala kesialan dan menarik keberuntungan. Setelahnya, biarkan tubuh mengering secara alami tanpa menggosoknya dengan handuk terlalu keras. Pakailah pakaian bersih. Air sisa mandian bisa disiramkan ke tanah di bawah pohon yang rindang. 3. Tradisi tirakat atau puasa weton. Tujuan: menguatkan batin, meningkatkan kepekaan spiritual, dan menyeimbangkan energi diri. Ini adalah praktik asketisme untuk mencapai pencerahan atau mengabulkan hajat. Apa yang dibutuhkan? Niat yang tulus, air putih, dan makanan secukupnya untuk berbuka. Kapan dan bagaimana? Dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa ini bisa dilakukan seperti puasa Ramadan, tidak makan dan minum. Namun, ada juga yang melakukan puasa nggrowot, hanya makan sayuran dan buah-buahan tanpa nasi, atau mutih, hanya makan nasi putih dan air putih. Teks doa, niat. Niat ingsun poso dino iki, ngilangi ambek olo, mugo-mugo pinaringan berkah lan kawelasan Gusti. Niat saya puasa hari ini, menghilangkan sifat buruk, semoga diberi berkah dan rahmat Tuhan. Setelahnya, berbuka puasa dengan makanan sederhana. Selama berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak meditasi, zikir atau doa. 4. Memberi makan hewan peliharaan atau hewan liar. Tujuan: menanam kebaikan, membangun karma positif, dan memohon keberkahan. Memberi makan makhluk hidup lain dianggap sebagai tindakan mulia yang akan dibalas dengan kebaikan. Apa yang dibutuhkan? Makanan untuk kucing, anjing, burung, atau hewan lain. Kapan dan bagaimana? Kapan saja sepanjang hari, berikan makanan dengan tulus. Ini adalah ritual sederhana namun penuh makna. Setelahnya, rasakan kedamaian batin. Perbuatan baik sekecil apapun akan kembali kepada Anda. Kuliner tradisi hari ini, nasi kuning dan jenang sengkolo. Pada hari Rabu Pahing atau hari-hari penting lainnya dalam tradisi Jawa, hidangan tertentu memiliki makna simbolis yang mendalam. Nasi kuning melambangkan keberkahan, kemakmuran, dan kehormatan. Warna kuning diyakini menarik energi positif dan kebahagiaan. Sering disajikan dalam bentuk tumpeng kerucut, dihias dengan lauk pauk seperti ayam goreng, telur dadar iris, irisan mentimun, dan kering tempe. Nasi kuning ini adalah simbol harapan akan kehidupan yang cerah dan penuh rezeki. Jenang sengkolo, bubur merah putih. Ini adalah hidangan paling krusial untuk menolak bala atau kesialan. Jenang merah melambangkan unsur api dan keberanian, sedangkan jenang putih melambangkan kesucian dan ketenangan. Ketika dicampur, mereka melambangkan keseimbangan dan harmonisasi dua kekuatan yang berbeda,
yang diharapkan dapat menetralkan energi negatif dan menarik energi positif. Setiap rumah tangga disarankan untuk menyajikannya pada hari-hari yang dianggap memiliki energi kuat atau berpotensi membawa kesialan. Utama larangan hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan, dan konsekuensinya. Pada hari Rabu Pahing, energi yang kuat juga membawa potensi bahaya jika kita melanggar pantangan. Berhati-hatilah, karena konsekuensinya bisa fatal menurut kepercayaan kuno. 1. Melukai atau membunuh hewan sembarangan. Penyebab mistik. Hewan diyakini memiliki roh dan kadang menjadi jelmaan makhluk gaib atau utusan leluhur. Melukai mereka tanpa sebab yang jelas bisa memicu kemarahan roh penjaga atau mendatangkan karma buruk yang cepat. Pada hari dengan energi kuat, interaksi dengan alam gaib lebih intens. Konsekuensi. Anda mungkin akan mengalami kesialan berturut-turut, penyakit yang sulit disembuhkan, atau bahkan kemalangan dalam keluarga. Rezeki akan seret dan hidup terasa berat. 2. Memulai perjalanan jauh ke arah timur, arah pati, atau kematian. Penyebab mistik. Dalam primbon Jawa, setiap hari memiliki arah nagadina, naga hari, atau arah sial. Untuk Rabu Pahing, arah pati, mati sial, berada di timur laut dan tenggara. Memulai perjalanan ke arah ini diyakini akan menarik bahaya, kecelakaan, atau kegagalan dalam tujuan perjalanan. Konsekuensi. Perjalanan Anda akan diwarnai hambatan, kerugian, atau bahkan kecelakaan yang mengancam jiwa. Tujuan Anda tidak akan tercapai, dan Anda mungkin pulang dengan tangan kosong atau bahkan luka. 3. Menunda pembayaran utang atau melakukan penipuan. Penyebab mistik. Hari Rabu Pahing dikenal sebagai hari yang kuat secara energi. Melakukan tindakan tidak jujur atau menipu pada hari ini diyakini akan mempercepat karma buruk Anda. Energi negatif yang Anda ciptakan akan kembali kepada Anda dengan kekuatan berlipat ganda. Konsekuensi. Anda akan menghadapi kerugian finansial yang lebih besar, masalah hukum, atau bahkan kehilangan reputasi dan kepercayaan dari orang lain. Kehidupan finansial Anda akan menjadi sangat sulit. 4. Berkata kasar, bergosip, atau menyebarkan fitnah. Penyebab mistik. Kata-kata memiliki kekuatan spiritual. Pada hari yang energi spiritualnya kuat, energi negatif dari perkataan buruk akan lebih mudah menarik bala atau menyebabkan permusuhan. Energi ini akan mengotori aura Anda dan menjauhkan kebaikan. Konsekuensi. Anda akan menciptakan musuh, menyebabkan pertengkaran dalam keluarga atau lingkungan sosial, dan Anda sendiri akan menjadi korban gosip atau fitnah di kemudian hari. Kedamaian batin Anda akan terganggu. 5. Membuang sampah sembarangan, terutama di perempatan jalan. Penyebab mistik. Perempatan jalan sering dianggap sebagai tempat keramat atau persinggahan makhluk gaib. Membuang sampah di sana adalah tindakan tidak sopan yang bisa mengundang kemarahan penunggu tempat tersebut. Itu juga simbol dari membuang rezeki atau keberuntungan. Konsekuensi. Anda bisa diganggu oleh makhluk gaib, mengalami kesialan di jalan, atau rezeki Anda akan seret karena telah membuang keberuntungan Anda. Una, memotong kuku atau rambut di malam hari. Penyebab mistik. Dipercaya bahwa pada malam hari, terutama malam dengan energi kuat, roh-roh halus berkeliaran. Potongan kuku atau rambut diyakini bisa digunakan oleh mereka untuk sihir atau hal-hal buruk yang bisa menimpa Anda. Ini juga dipercaya mengurangi cahaya dalam diri Anda. Konsekuensi. Anda bisa jatuh sakit, mengalami mimpi buruk, atau menarik energi negatif yang menyebabkan kesialan kecil dalam kehidupan sehari-hari. 7. Bersikap sombong atau merendahkan orang lain. Penyebab mistik. Rabu Pahing memiliki energi yang kuat, namun juga dapat memicu kesombongan.
Kesombongan adalah dosa spiritual yang akan menyinggung roh leluhur dan mengundang hukuman dari semesta. Kekuatan besar harus diimbangi dengan kerendahan hati. Konsekuensi: Anda akan menghadapi kemunduran besar, kehilangan dukungan dari orang-orang penting, atau bahkan dipermalukan di hadapan umum. Keberuntungan yang Anda miliki akan berbalik menjadi kesialan. 8. Duduk di atas bantal. Penyebab mistik. Bantal adalah benda yang digunakan untuk kepala, bagian tubuh yang paling dihormati. Duduk di atas bantal dianggap tidak sopan dan dapat mengundang penyakit bisul atau pamali yang tidak menyenangkan lainnya. Ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap benda yang seharusnya membawa ketenangan. Konsekuensi: Anda mungkin akan mengalami sakit kepala, bisul, atau sering merasa gelisah dan tidak nyaman saat tidur. 9. Membanting pintu atau membuat suara gaduh di tengah malam. Penyebab mistik. Dipercaya bahwa pada malam hari, terutama saat energi gaib lebih kuat, makhluk halus dan roh leluhur lebih aktif. Suara gaduh yang tiba-tiba dapat mengganggu atau memancing kemarahan mereka. Ini juga bisa mengundang energi negatif masuk ke dalam rumah. Konsekuensi: Anda atau anggota keluarga Anda mungkin akan diganggu oleh suara-suara aneh, mengalami mimpi buruk, atau merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di rumah. 10. Menghina atau meremehkan. Tradisi lama. Penyebab mistik. Tradisi dan kepercayaan lama adalah warisan leluhur yang mengandung kebijaksanaan dan energi spiritual. Meremehkan mereka adalah tindakan tidak hormat yang bisa mendatangkan kemarahan leluhur atau penjaga tradisi. Konsekuensi: Anda mungkin akan mengalami kesialan dalam hidup, kehilangan arah, atau merasa hampa karena telah memutuskan hubungan dengan akar budaya Anda. Demikianlah para sahabat penjelajah, panduan kita untuk menyingkap misteri tanggal 17 September 2025. Atau yang dalam primbon Jawa dikenal sebagai Rabu Pahing. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, alam semesta, dan kekuatan tak terlihat yang membentuk takdir kita. Dengan menghormati dan memahami, kita dapat menavigasi setiap hari dengan kebijaksanaan dan keberuntungan. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya. Jaga selalu kearifan lokal, karena di sanalah terletak kekuatan sejati.